sudah ada di pesawat, tapi dia harus segera lompat dengan parasut karena pesawatnya bermasalah. Di bawahnya ada 4 titik pendaratan, yaitu hutan hujan yang dipenuhi dengan buaya dan hewan liar lain, sumur dalam yang nggak mungkin bisa dia panjat keluar, gunung berapi yang lagi meletus, dan gurun panas tanpa air. Mana yang harus Ismi pilih? Opsi terakhir, di dekat situ ada pemukiman. Ismi kenal Satria melalui internet, mereka saling suka dan berencana mau kopi darat. Satria bilang dia akan pakai topi biru. Saat Ismi tiba di kafe, dia ngeliat 3 orang bertopi biru. Mereka berdiri membelakanginya, jadi Ismi nggak bisa ngeliat wajah mereka. Apa kamu bisa ngebantu Ismi nyari tahu yang mana Satria? Kamu perlu ngelihat cermin ini dulu. Cowok pertama sudah pakai cincin kawin, cowok kedua memakai seragam kafe. Jadi kemungkinan besar dia bekerja di situ. Yang jelas dia bukan pelanggan. Jadi cowok ketiganya adalah Satria. Dia udah bawa bunga mawar dan siap ngedate. Hendra naksir Ismi sejak tahun pertama masuk kuliah. Akhirnya cowok itu memberanikan diri nembak Ismi. Tapi cewek itu menolaknya karena Ismi sudah punya pacar yaitu Satria. Hendra jadi patah hati. Suatu hari Ismi sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba 3 orang mulai mendekatinya. Mereka mau malak Ismi, tapi Ismi nggak bawa uang. Dia bingung harus apa, dan ponselnya diambil saat dia mencoba menelepon polisi. Untungnya Hendra kebetulan lewat situ. Setelah mengamati kejadiannya, dia menghampiri mereka sambil berseru, "Jangan ganggu dia, aku udah nelpon polisi." Salah satu dari tukang palak itu langsung bilang, "Pergi aja deh, Hendra udah nelpon polisi." Lalu mereka kabur dan Ismi bilang, "Jangan sok-sokan Hendra, aku tahu akal bulusmu." Kenapa Ismi malah bilang gitu? Ismi tahu kalau itu cuma akal-akalannya Hendra. Kalau emang ada perampok beneran, kok mereka bisa tahu nama Hendra? Satria mau ngasih Ismi hadiah ulang tahun paling istimewa, tapi dia bingung harus ngasih apa. Kemudian Satria ngecek keranjang belanja Ismi di laptopnya. Saat Ismi lagi mandi, Satria diam-diam masuk ke kamarnya dan nyalain laptopnya. Tapi ternyata laptopnya di password dan Satria nggak tahu passwordnya. Untungnya di samping laptop ada catatan bertuliskan 7337. Satria nyoba masukin password tebakannya, tapi ternyata salah. Jadi jawabannya berapa ya? Satria harus masukin angka 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 7, 7. Berhasil! Satria akhirnya tahu Ismi sudah lama pengen beli piano listrik. Dia pun pergi ke toko alat musik untuk beli piano paling bagus yang dijual. Dalam perjalanan pulang, Satria baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di meja kasir. Tapi saat dia balik, dompetnya udah hilang. Polisi segera datang dan menginterogasi 3 saksi. Penjaga kasir bilang dia nggak ngelihat dompet itu. Miko bilang dia lagi nanya soal biola ke pelayan, tapi tidak melihat dompet. Sedangkan Dania bilang dia lagi asik ngobrol sama suaminya lewat telepon. Siapa yang udah nyuri dompet Satria? Pelakunya Miko. Gak ada yang bilang di mana Satria ninggalin dompetnya kan? Tapi Miko udah tahu kalau dompet itu ada di kasir karena dia yang mengambilnya. Marco, omnya Satria, menaruh uang untuk Satria di laci meja sebelum dia berangkat ke kantor. Setelah dia pulang, ternyata uang itu hilang. Dia menanyai 3 orang. Istrinya bilang, "Uangnya aku taruh di bawah buku yang ada di meja." Tukang kebun bilang, "Saya naruh uang itu di dalam buku antara halaman 1 dan 2. Petugas kebersihan bilang, "Saya lihat uangnya udah keluar dari buku. Karena takut hilang, saya taruh lagi di antara halaman 2 dan 3. Marco kemudian minta tolong Satria untuk nentuin siapa pencurinya. Beberapa saat kemudian, Satria bisa mecahin kasus ini. Emangnya pencurinya siapa sih?
Si Tukang Kebun. Halaman 1 dan 2 terdapat pada helai kertas yang sama. Ismi dapat pekerjaan baru sebagai penata rambut. Di tengah pergantian shift, manajernya ngelihat beberapa helai rambut berserakan di lantai. Kemudian dia nanya, "Aneh, rambut siapa nih? Lihat ketiga cewek ini ya. Menurutmu, rambut pirang ini milik siapa?" Cewek ini punya rambut abu-abu alami, berarti rambut di lantai pasti bukan miliknya. Kalau dilihat-lihat dari tasnya, cewek ini cuma kurir makanan, jadi dia bukan pelanggan. Berarti rambut di lantai tadi milik cewek berambut biru ini. Selain memotong rambutnya, Ismi juga ngecat rambutnya jadi biru. Berdasarkan perjanjian, Ismi harus melakukan 4 kali potong rambut, 2 kali cat rambut, dan 3 kali tata rambut selama 1 hari kerja. Tiap kali potong rambut, Ismi digaji 45.000, kalau ngecat rambut 70.000, dan kalau nata rambut 20.000. Lalu total pendapatan Ismi hari ini berapa? Ismi nggak dapat apa-apa. Tanda di pintu nunjukin kalau mereka tutup pada hari Minggu. Tapi dari mana kita tahu kalau saat itu hari Minggu? Di monitor TV di dinding terdapat info jam dan harinya. Satria mengajak. Selanjutnya menuju ujian fisika yang menegangkan. Pak Rektor memasuki ruang ujian. Kondisinya tenang dan aman terkendali. Semua mahasiswa fokus mengerjakan ujiannya. Tapi ada yang nyontek. Dan Pak Rektor bisa tahu. Coba bantu dia mencari tahu mahasiswa licik ini. Waktumu 7 detik. Mahasiswa yang menyilahkan kakinya. Wah, cerdas. Dia menulis semua contekannya di betis. Tapi kok bisa? Dari mana dia bisa tahu jawabannya? Setelah diinterogasi singkat, akhirnya dia mengaku kalau jawaban itu dia dapatkan dari temannya. Setelah masalahnya terpecahkan, Pak Rektor perlu ngupi-ngupi dan ngemil dalam porsi besar. Tapi kemudian suara nyaring memecah keheningan. Bunyi alarm kebakaran. Yang bener aja, para mahasiswa berlarian keluar dari ruang kelas dan seisi kampus harus dievakuasi. Mereka cuma bisa berdiri di luar gedung sambil menatap ke dalam. Tapi kok aneh, nggak ada api yang berkobar. Asapnya juga nggak ada. Pak Rektor menerima chat dari pihak perusahaan alarm. Alarmnya bunyi karena dinyalain, bukan karena pendeteksi asap. Dia pun segera melihat sekeliling, lalu membekuk 4 tersangka. Mahardika bilang dia sedang di kamar mandi saat alarmnya bunyi. Yulia sedang mengerjakan UAS geografi. Chandra dan Leni sedang mengamati meteorit warna hijau di lab science. Siapa dari mereka yang berbohong? Waktumu 7 detik dimulai dari sekarang. Pelakunya Yulia, dosen geografi menunda UASnya. Kamu ingat yang tadi kan? Nah lo, ngapain dia berbohong? Pasti ada yang disembunyiin tuh. Hari ini Pak Rektor memang lagi apes. Ada aja masalahnya. Pohon yang tumbuh di tengah lapangan tiba-tiba hilang setelah ditebang seseorang. Padahal pagi tadi pengurus kebun melihat ada 4 mahasiswa berdiri di bawahnya. Saatnya menginterogasi para tersangka. Emilia bilang dia berada di perpus seharian. Lagian banyak orang kok yang melihatnya. Hisham mengaku dia ada di kantin karena mau makan sup. Louis baru selesai mengikuti UAS fisika dan Nico bilang dia ke gym seharian supaya pas liburan setelah UAS nanti dia lebih kekar. Jadi siapa yang nebang pohon itu? 7 detikmu dimulai dari sekarang. Pelakunya jelas Hisham lah. Dia bilang baru makan sup di kantin, tapi kamu ingat kan? Harusnya dia juga nyinggung soal insiden gula tadi. Lagi pula, tadi Pak Rektor gak lihat dia ada di kantin. Pasti dia bohong. Lanjut ke UAS biologi. Dosennya masih baru dan memberi mereka soal UAS yang gak biasa. Pak Rektor segera memasuki ruang kelas dan menuju ke belakang. Rupanya si dosen telah memberi mahasiswanya benih ara pada awal semester.
Siapapun yang bisa menumbuhkan pohon ara yang paling indah akan mendapat nilai A. Oke, saatnya mempresentasikan hasilnya. Para mahasiswa mulai memasuki ruang kelas. Sebagian membawa pot berisi pohon ara lebat nan cantik. Sebagian lainnya cuma membawa pot berisi tanah, nggak ada pohon atau daunnya sama sekali. Kemudian dosen itu berkata, semua mahasiswa yang bawa pot kosong dapat nilai A. Loh, kenapa? Coba pecahkan misteri ini dalam 7 detik. Mulai. Di awal semester, dosen memberi semua mahasiswanya benih ara palsu. Mereka yang bawa tanaman rimbun pasti sudah menaruh pohon ara besar ke dalam pot. Haha, ketahuan. UAS terakhir hari ini, filsafat. Pak dosen muda sudah ada di kelas, menunggu semua mahasiswanya duduk. Dia menaruh patung filsuf Yunani kuno di atas meja, kemudian berkata, tulis esai singkat tentang topik berikut. Kenapa patung ini tidak ada? Mahasiswa yang argumennya paling meyakinkan akan dapat nilai A, dan sisanya dapat C. Killer juga dosennya. Sejam kemudian mereka mengumpulkan esainya masing-masing. Kebanyakan mahasiswa membuat tulisan panjang lebar dan cuma ada satu mahasiswa yang menjawab dengan 3 kata. Kemudian dia mendapat nilai A. Memangnya apa yang dia tulis? Waktumu 7 detik untuk menebaknya. Dia menulis, apa itu patung? Pak Rektor berjalan keluar lagi, kali ini ke tempat parkir. Hah? Ban mobilnya kok lepas? Harus pulang pakai apa nih? Di bagasi mobil kan masih ada ban serep, tapi si maling juga mencuri bautnya. 4-empatnya. Duh, Pak dosen harus gimana nih? Waktumu cuma 7 detik untuk mencari solusinya. Dia perlu membuka satu baut dari 3 ban lain, lalu memasangnya ke ban serep. Jadi masing-masing ban punya 3 baut. Mobilnya sudah bisa dinaiki menuju bengkel terdekat. Benar-benar hari yang berat ya. Agar tanaman bisa terus tumbuh. Setelah masuk, kamu langsung melihat 3 pintu. Pintu pertama bergambar manusia serigala. Pintu kedua bergambar vampir, sementara pintu ketiga bergambar pria yang memegang gergaji mesin. Pintu mana yang kamu pilih? Cuma satu pintu yang beneran berbahaya. Manusia serigala nggak mungkin muncul karena saat itu belum ada bulan purnama. Vampir takut dengan sinar matahari dan semua jendela bangunan terbuka lebar. Kedua ruangan ini aman dimasuki. Setelah membeli tanaman hias, kamu segera pergi menuju alun-alun kota. Di situ ada 7 orang, mereka terlihat sangat familiar dengan tempat ini. Tapi di antara mereka ada yang mencurigakan. Bantu cari semuanya dong. Orang ini lagi baca koran, tapi posisinya kebalik. Berarti dia lagi diam-diam memata-matai mutu. Cewek ini megang walkie-talkie dengan antena di belakangnya. Dan ibu-ibu berkacamata hitam ini emang kelihatan cuma ngasih makan merpati. Tapi kacamatanya memancarkan lampu merah. Di alat ini pasti terpasang kamera tersembunyi. Kamu langsung menjatuhkan tanaman hias di tanganmu dan lari menjauh lalu ngumpet di jalan kecil. Di tembok terpasang poster dengan gambar beberapa cewek. Dia bernama Erika dan tinggal di Amerika. Kalau ini Tina, asalnya dari Argentina. Terus Olivia tinggal di mana nih? Yang benar, dia tinggal di Bolivia. Kamu naik bus menuju ke rumah rahasiamu. Orang lain gak ada yang tahu soal rumah ini. Setelah sampai di halte, kamu segera turun dan menaiki bukit. Di seberang sungai, terdapat 3 jembatan. 3 orang udah berdiri di seberang sungai. Salah satu dari mereka mau menangkapmu. Memangnya siapa?
cowok ini. Tadi kan udah ada dia. Itu loh cowok yang baca koran terbalik. Setelah menyeberangi sungai, kamu sampai di rumah. Bangunannya cukup besar dan berbentuk bulat. Di dalamnya juga ada banyak ruangan bulat. Saat memasuki ruang tamu, matamu langsung tertuju pada cermin pecah. ART, tukang kebun dan kokimu seharusnya berada di rumahmu hari ini. Kokimu bilang seharian ini dia belum masuk rumah sama sekali. Tukang kebun lagi motong bunga di kebun dan petugas kebersihan bilang kalau dia nyapu setiap sudut ruangan di lantai atas tapi nggak mecahin cermin. Siapa yang bisa kamu percaya? ART bilang dia nyapu setiap sudut ruangan. Tapi kan rumahnya bulat. Sudutnya udah pasti nggak ada kan? Tapi mana mungkin dia nggak tahu. Itu kan cuma kata kiasan. Dia memang baru nyapu. Tapi apa kamu lihat panci yang di atas kompor ini? Uapnya kelihatan keluar tuh. Artinya si Koki pasti udah masuk rumah saat itu. Dia udah bohong. Jadi dialah yang udah mecahin cermin itu. Tapi akhirnya, kamu memaafkan si Koki dan lanjut memasuki ruangan lain. Saat masuk ke dapur, kamu bergumam, "Dapurku bagus juga." Lalu kamu menuju ruang bawah tanah sambil bilang, "Bagus juga ruangannya." Setelah itu, kamu menuju ruang tengah yang bagus dan masuk ke kamar mandi yang juga bagus. Tapi saat akhirnya kamu memasuki ruangan ini, kamu malah bilang, bikin ngantuk aja." Emang kamu lagi berada di ruang apa sih? Di kamar tidurmu, kamu keluar rumah dan naik mobil barumu. Di jalanan sepi, kamu mengendarai mobilmu dengan kecepatan rendah. Dan ternyata mobilmu nggak punya pedal rem, tapi tebing sudah menghadangmu di depan. Kamu sih pengen banget melompat keluar dari mobil, tapi nanti mobilmu langsung jadi rongsok. Dan untungnya, kamu masih punya waktu untuk mikir. Gimana agar mobilmu bisa melambat? Mobil itu masih aja bergerak maju karena kakimu masih nginjek pedal gas. Lepas aja dong, mobilmu nanti juga akan melambat. Kemudian, stop! Kamu keluar mobil dengan perut kosong, kamu langsung datang ke restoran yang nyediain menu buffet. Di atas meja sudah tersaji stroberi, raspberry, pisang, dan apel. Di antara buah ini ada yang udah nggak seger. Yang mana ya? Nampan buah lain udah kosong, tapi yang ini masih ada banyak stroberinya. Para tamu nggak mengambilnya, jadi kemungkinan stroberinya udah nggak seger. Setelah makan, kamu ngelanjutin jalan-jalan ke pantai. Mi dan Hanum udah janjian mau ngedate, tapi saking tepat waktunya, Tommy datang setengah jam lebih awal. Jadi daripada cuma bengong nungguin, dia mau beli bunga dulu. Sepulang dari London, Hanum buru-buru nyetir biar bisa segera menemui sang pujaan hati. Siapa yang tindakannya kurang tepat? Dia salah ngambil lajur jalan tuh. Lisa dan Melanie lagi nyiapin pesta barbecue di taman. Saat Lisa lagi masak, Melanie sibuk menghias taman. Siapa yang kurang cerdas? Lisa, selama dia masak dagingnya cuma diangin-angin di tempat terbuka. Saat UAS, semua mahasiswa harus bisa menjawab soal yang paling sulit. Masing-masing dari mereka harus duduk di kursi yang udah ditentukan. Tapi sang dosen tahu kalau salah satu dari 3 mahasiswanya akan nyontek saat ujian. Siapa tersangkanya dan kenapa bisa begitu? Cewek bersweater merah ini, pakaiannya rapet banget. Padahal kedua temennya cuma pakai baju santai, dia malah pakai sepatu boot tinggi dan sweater lengan panjang. Ella baru beli motor baru, setelah mengunci garasinya, dia berangkat kerja. Tapi setelah dia pulang dan membuka garasi, sepeda motornya udah hilang. Cewek itu segera menghubungi polisi, kemudian petugas mulai menginterogasi 3 tetangganya.
Rian bilang dia udah pergi sejak pagi dan gak tahu apa-apa. Chandra bilang, tadi pas lagi jalan-jalan bareng Anabul, saya sempat lihat motornya masih ada di dalam garasi kok, Pak. Lalu Jessica ngasih tahu kalau dia datang ke rumah Ella untuk minjem alat kebun. Tapi karena rumah Ella masih kosong, akhirnya dia pulang lagi. Siapa yang udah nyuri motor Ella? Pelakunya, Chandra. Menurut pengakuannya, dia udah ngelihat motor itu di garasi. Tapi kan pintunya tertutup. Mana bisa dia ngelihat motor itu? Perhatiin urutan huruf ini ya. Kira-kira huruf apa nih yang harus muncul di deret berikutnya? Semua huruf ini merepresentasikan inisial nama hari dalam seminggu. M berarti minggu, S Senin, kemudian ada Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi tinggal hari Sabtu yang belum disebutin. Tambahin aja huruf S-nya di sini. Marco terkurung di penjara bawah tanah. Di hadapannya ada 3 pintu keluar, tapi semuanya dipasangi rintangan. Di balik pintu pertama, ada penjaga gempal berotot kekar. Di belakang pintu kedua, ada 3 anjing besar yang kelaparan. Dan di balik pintu ketiga, ada banyak robot kecil yang siap menyerangnya sewaktu-waktu. Pintu mana yang harus Marco pilih agar bisa lolos dari situ? Kalau aku sih mending pilih pintu ketiga aja. Meskipun keroyokan dan bertampang garang, robot itu masih sangat kecil. Jadi kemungkinan gak akan melukai Marco. Amy terbangun di tempat asing. Setelah beberapa saat mengamati sekeliling, dia melihat 3 jalan keluar. Tapi di situ ada jebakannya loh. Di balik pintu pertama, ada balok besi dengan sensor gerak yang akan menghancurkan siapapun yang berani mendekatinya. Di balik pintu kedua, ada alat kejut listrik yang selalu tepat sasaran. Lalu di belakang pintu ketiga, ada pecahan kaca yang terhampar di lantai. Pintu mana yang harus Amy pilih? Sebaiknya pilih pintu ketiga aja. Dia pakai sepatu butuh. Tentu nggak akan sulit dong jalan kaki di atas pecahan kaca. Susi lapor polisi karena teman baiknya telah diracun. Dia menjelaskan kronologinya. Saya udah janjian sama Ayu dan emang sengaja datang cepet. Setelah sampai di depan rumahnya, saya langsung ngetuk pintu tapi nggak ada jawaban. Padahal lampunya nyala, Pak. Jadi saya tahu pasti Ayu ada di dalam. Karena punya kunci cadangan, saya buka pintunya sendiri. Ternyata dia udah pingsan di ruang tengah dan di dekatnya ada gelas kosong. Si petugas kemudian bertanya, "Apa Anda nyentuh barang di situ?" Kemudian cewek itu menyahut, "Saya cuma nyentuh pintu kaca dan tubuh teman saya, Pak." Tapi anehnya, Susi malah ditangkap. Memangnya kenapa? Tadi Susi bilang kalau lampunya udah nyala, tapi dia nggak bilang kalau dia nyentuh saklar lampu. Padahal saat polisi memasuki rumah, lampunya udah mati. Bu Donita lapor polisi karena kerampokan. Dia bilang, "Saya lagi ngebenerin make up di kamar mandi restoran saat tiba-tiba ada orang misterius yang mendekati saya dari belakang dan memukul kepala saya. Tapi saya nggak bisa ngelihat mukanya dengan jelas." Polisi malah nggak mau menindaklanjuti laporan itu dan meminta Bu Donita segera pulang. Memangnya kenapa sih? Dia bilang dia lagi ngebenerin make up-nya. Sudah pasti dia juga ngelihat ke cermin kan? Kalau memang ada orang yang mendekatinya dari belakang, pasti dia juga bisa melihatnya dari cermin. Tapi menurut keterangannya, Bu Donita nggak ngelihat orang itu. Pasti Bu Donita lagi ngarang cerita deh. Cowok ini lagi ngebersihin jendela gedung perkantoran, lalu tiba-tiba jatuh dari lantai 3. Semua saksi menyimpulkan kalau itu murni kecelakaan. Tapi untungnya, Detektif Harun ada di sekitar situ. Begitu sampai di TKP, dia menyimpulkan kalau insiden ini bukan kecelakaan. Ada seseorang yang sengaja mendorong cowok itu keluar dari jendela. Gimana Detektif Harun bisa tahu ya? Lihat aja jendela yang tadi dibersihin. Kok bisa nutup? Kalau kecelakaan beneran sih, seharusnya jendela itu tetap ngebuka. Santi dan Belinda lagi kemah di tengah hutan. Siapa yang kurang cerdas?
Belinda di tengah hutan kok pakai sepatu heels? Asrul mau bikin pesta ulang tahun meriah dan ngundang semua temennya. Tapi saat itu dia tahu kalau salah satu temennya itu sebenarnya alien. Memangnya siapa? Aldi, lihat tuh, kedua sepatunya sebelah kiri semua. Kan aneh. Di dunia paralel kayak gini, semua penghuninya cuma boleh bersenang-senang dan makan permen. Mereka dilarang belajar karena itu ngelanggar hukum. Sepulang pesta, Bunita menanyai semua anaknya perihal aktivitas mereka sepanjang hari. Eva bilang dia seharian ngegame di komputernya. Ana ngaku kalau dia ngajak teman-temannya ke rumah. Lalu mereka bikin pizza ukuran jumbo dan memakannya bareng-bareng. Hana bilang dia cuma rebahan di tempat tidur sambil nonton video YouTube. Tapi ternyata salah satu dari mereka udah belajar. Siapa ya? Hana pastinya. Lihat tuh, tangannya dipenuhi coretan tinta. Nonton YouTube nggak perlu pakai pulpen segala, kan? Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah, dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari, dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga. Tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan? Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini, kupingnya lancip tuh. Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang gak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah. Yakobus tiap hari melintasi perbatasan 2 negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya. Apa kamu tahu? Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas.
Bu Asri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan gak akan ada listrik, jadi dia gak perlu bawa alat ini ke kemahnya. Selanjutnya Alif mau nengok orang tuanya weekend ini. Benda apa yang gak perlu dia bawa? Wah, ada 2 handuk tebal. Orang tuanya pasti punya handuk cadangan kan? Jadi dia bisa meninggalkan handuknya di rumah aja. Alif juga mau liburan ke pulau terpencil. Dia akan berada di pulau itu selama beberapa hari agar bisa bertahan hidup sendiri. Benda apa yang nggak perlu dia bawa ke pulau itu? Aduh, apa kamu bisa nebak cowok mana yang istrinya lebih tajir? Cowok yang di sebelah kiri nggak pakai cincin kawin, jadi yang istrinya lebih tajir pasti cowok ini. Amati kedua orang ini ya, menurutmu siapa nih yang punya anjing? Cowok yang di sebelah kiri, sepatunya bolong-bolong tuh, pasti karena udah digigitin anjing. Karin dan Yuli ngaku mau ngerjain tugas kelompok di rumah temennya saat pamit ke orang tua mereka. Padahal salah satu dari mereka mau ketemuan sama cowoknya. Kira-kira siapa ya? Karin, belajar kelompok kok bajunya rapi banget sih. Lipstiknya juga merah merona bagai delima mereka. Waduh. Adinda baru aja menikmati liburan panjang di rumah kakeknya di pedesaan. Setelah Adinda balik lagi ke kota, 2 temen cowoknya udah nunggu di stasiun. Kira-kira siapa ya yang diam-diam udah naksir sama Adinda? Karena cowok yang di sebelah kiri nenteng bunga dan coklat, kemungkinan dia yang naksir Adinda. Cindy dan Lisa lagi dihukum karena mereka dapat nilai merah di ujian sejarah. Sang mama nyuruh mereka belajar sepanjang weekend dan wanita itu juga sering ngecek kegiatan mereka di kamar. Nah kan, dia ke kamar lagi tuh buat ngecek. Di antara kedua cewek ini, siapa ya yang nggak belajar? Cindy, bukunya kebalik tuh. Pasti dia buru-buru ngambil buku itu saat mamanya masuk ke kamar. Biar kelihatan kayak belajar. Amati kedua orang ini. Siapa yang kurang cerdas? Cowok yang di sebelah kanan, nyiram bunga pas lagi hujan. Yang bener aja.
Bu Vera ngajar matematika di sekolah A. Semua murid diminta untuk ngumpulin PR mereka biar bisa ikut ujian komputer. Setelah itu Bu Vera mengoreksi tugas mereka dan dia tahu kalau jawaban PR kedua siswanya kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka pasti udah nyontek nih. Bu Vera mencurigai Aska dan Heru. Tapi siapa ya yang udah nyontek? Aska, tangannya masih belepotan tinta tuh. Mungkin dia baru ngerjain PR-nya di sekolah sebelum jam pelajarannya dimulai. Pak Rio baru pulang dari lembur saat istrinya masih bangun. Dia langsung menyapanya dan siap-siap tidur. Wanita itu curiga suaminya telah berselingkuh. Makanya dia mau mastiin dengan ngecek saku celananya. Keesokan harinya, dia bilang ke suaminya kalau pria itu telah selingkuh. Kenapa gitu? Di saku celananya ada kunci rumah lain. Padahal kunci rumah mereka udah tergantung di dinding. Itu pasti kunci rumah orang lain. Asri ngundang temen-temennya ke pesta ulang tahunnya dan karena males datang ke acara itu, Liliana bilang kalau mamanya lagi ngehukum dia untuk bersih-bersih kamar. Meskipun sedih, Asri nggak bisa maksa juga kan? Nah, sebagai gantinya, Liliana ngajak Asri main ke rumahnya untuk belajar bareng dan nobar drakor. Asri akhirnya mau, tapi setelah sampai di rumah Liliana, dia tahu kalau temennya itu udah bohong. Kok dia bisa tahu? Kamar Liliana masih berantakan. Kalau sebelumnya udah dirapihin, harusnya sih masih rapi. Seorang penulis terkenal tinggal sendirian di rumah besarnya dan dia nggak pernah keluar rumah. Di situ dia cuma ngobrol dengan koki, tukang kebun, dan petugas kebersihan. Suatu hari sebelum jam sarapan, petugas kebersihan ngelihat wanita itu pingsan di kamarnya karena diracun. Kemudian dia segera menghubungi polisi dan polisi langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Saat itu si koki lagi nonton video masak-masak di channel YouTube. Petugas kebersihan bilang dia baru aja mau mulai kerja paginya saat ngelihat wanita itu pingsan. Dan tukang kebun lagi nanam bunga di kebun. Siapa yang udah meracuni wanita itu? Pelakunya pasti koki ini. Insiden itu terjadi sebelum sarapan, tapi dia nggak masak sama sekali karena udah tahu wanita itu nggak akan sarapan. Lihat gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa tahu keunikan dari kucing ini. Oh, itu dia yang kakinya kelihatan beda sendiri. Tina punya 5 kakak perempuan. Suatu malam, dia terbangun oleh suara berisik yang berasal dari kamar salah satu kakaknya. Kemungkinan sih itu suara pintu yang dibanting. Salah satu dari kakak Tina pasti udah keluar rumah setelah lampunya mati tuh. Dia pun langsung ngecek ke kamar mereka. Setelah sampai di masing-masing kamar tidur, Tina ngelihat semua kakaknya tidur pulas. Bantu Tina nyari kakaknya yang malam-malam berkeliaran dan bikin gaduh dong. Pasti si kakak yang di tempat tidur ketiga. Dia nutupin sepatunya yang kotor pakai selimut. Tony ngajak tunangannya Diana, Sarah, dan anjing mereka ke rumah sang mama, Ibu Wildan. Keesokan harinya, anjing Diana hilang. Mengetahui ini, dia langsung menanyai ketiga orang lainnya. Saat itu Tony lagi nongkrong bareng teman SMA-nya. Sambil memperlihatkan kucing imut, Sarah bilang dia lagi asik main-main sama Annabul barunya. Sedangkan Bu Wildan langsung menjauh dari anjing Diana karena dia alergi sama Annabul. Jadi siapa nih yang udah bohong? Bu Wildan ngadi-ngadi soal alerginya tuh. Kalau emang punya alergi, dia pasti nggak akan tahan berada di dekat kucing kan?
Betty punya 3 anak. Suatu hari tetangganya Laura ngasih tahu kalau dia melihat salah satu anak Betty di klub malam. Tapi Laura nggak begitu hafal dengan namanya. Padahal Betty nggak ngebolehin semua anaknya main-main di klub malam. Lalu Betty menanyai ketiganya. Sinta belajar semalaman di perpus, Gina keluar bareng cowoknya Alex, tapi dia pulang sebelum tengah malam. Sementara Karin maraton drakor di kamarnya. Jadi dia nggak mungkin keluar rumah kan? Siapa yang udah bohong? Pelakunya, Sinta. Lihat deh muka sama bajunya. Semuanya dipenuhi glitter. Emang di perpus harus pakai glitter ya? Wah, gajah ini rupanya lagi ketiduran. Dia punya mimpi aneh banget. Keesokan harinya, bayangan tubuhnya telah hilang. Setelah lelah nyari bayangannya sendiri sepanjang hari, dia mendatangi seorang penyihir. Si penyihir kemudian ngaku kalau dia udah nyuri bayangan gajah. Tapi dia siap ngembaliin bayangan itu kok kalau si gajah bisa mengenalinya. Apa kamu bisa bantuin milih bayangan yang sesuai? Ya, yang bener bayangan kedua. Christine dapat pesan anonim yang infoin kalau salah satu gurunya vampir. Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa ngebantu Christine nemuin vampir yang asli? Mbak yang ini, di makanannya terdapat bola mata. Yani menghubungi polisi karena seseorang telah membobol rumahnya dan menggasak koleksi perhiasannya. Saat mendengar langkah kaki di lantai bawah, dia lagi keramas di kamar mandi. Lalu dia turun untuk ngecek dan berangkasnya terbuka lebar, sementara perhiasan di dalamnya udah hilang. Setelah petugas mendengarkan kronologinya, dia malah menahan Yani. Memangnya kenapa? Yani nggak akan bisa mendengar langkah kaki saat dia keramas di shower. Lihat gambarnya baik-baik ya, cari lebah yang paling beda. Nah, ini garis hitamnya kelihatan paling sedikit. Johnny dan Sarah mau ngerayain hari jadi mereka di pedesaan. Di pasar setempat, mereka beli semangka besar dan setelah sampai di pantai, mereka memotong buah itu lalu menikmatinya. Rasanya manis dan seger banget, sampai-sampai mereka bisa ngabisin 3 iris. Tapi beberapa menit kemudian, Sarah malah jatuh sakit. Johnny langsung melarikannya ke rumah sakit. Dokter bilang semangkanya beracun, padahal Sarah dan Johnny makan semangka yang sama. Kok Johnny masih sehat-sehat aja? Racun itu terdapat pada bijinya. Sarah makan semangka sambil nelen bijinya, sedangkan Johnny enggak. Amati gambar ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu gambar anjing di antara semua panda? Si mungil ini jelas bukan panda.